Rian juga nggak ngikutin. Enggak, awalnya memang Rian nggak tahu Ricis itu adalah YouTuber terkenal. Ya kayak Allah nunjukin setelah masalah yang udah kita terima kayak diperbaiki sama Allah. Ini udah diet. Ini udah diet semenjak pulang liburan. Bentar. Tapi iya ya. Iya kan? Jangan gitu lah bang. Masya Allah, hari ini badan aku berasa seger banget. Karena tadi malam tidur aku nyenyak. Jadi pas bangun badan ngerasa enak dan ngaruh juga ke suasana hati. Nah teman-teman, ternyata penting banget ya menjaga kualitas tidur kita. Salah satu yang mendukung tidur kita menjadi berkualitas, kita harus memperhatikan pemilihan spray. Jadi aku punya beberapa varian spray dari My Love, Hawaii by My Love, dan California by My Love. Aku tuh sekarang lagi pakai spray California dari My Love. Karena selain empuk dan tebal, bahannya halus, lembut banget, dan ketebalannya juga pas. Jadi nyaman saat dipakai. Udah gitu motifnya modern, anak muda banget. Yang pasti nggak luntur ya, padahal warnanya lebih cerah loh. Pokoknya sudah pasti kualitas terjamin dari My Love. Spray California, ini spray bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Teman-teman semua nih kita kedatangan bintang tamu yang Masya Allah nih. Dia artis senior sebenarnya. Jangan bilang bintang tamu aja. Saya belum bintang. Masya Allah. Inilah ya, orang Aceh itu memang terkenal dengan kerendahan hatinya. Waduh bisa aja bang. Aku orang Aceh juga gitu kan. Iya, jadi kita biasa malah aja. mengangkat diri sendiri ya. Rian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Abang gimana? Baik, alhamdulillah. Kalau tadi mau bilang gini, ada artis senior Teuku Rian. Ah senior. Oh bukan saya. Bang Teuku Rian satu lagi. Jadi Rian ini sebenarnya nama aslinya apa? Teuku Rusharyandi. Teuku Rusharyandi. Iya. Oh. Dan dari nama aku yang sepanjang itu tau nama aku cuma yang mana bang? Nama aku cuma yang Riyandi doang. Oh iya ya. Rusha itu nama orang tua. Tapi memang dari dulu dipanggil Rian. Dari dulu. Rian. Rian memang asli Langsa. Asli sebenarnya kalau dari kakek sebelah ibu itu Banda Aceh. Banda Aceh. Oi. Oh, katanya mau coba pakai bahasa Aceh. Oh. Logatnya dulu aja. Dulu aja gitu ya. Baru kita ngomong Aceh enak. Tapi Rian percaya nggak kalau bukan percaya, ngerasain nggak ketika ketemu sama teman-teman Aceh, logat kita jadi logat Aceh lagi nggak? Bener. Kenapa deh? Sampai Ricis, kamu abis ketemu orang Aceh ya, kenapa logatnya balik lagi ke Aceh? Aku nggak berasa gitu. Oh iya kamu ngomongnya udah mulai buru-buru lagi, terus logatnya agak ya logat Aceh lah gitu kan. Tapi teman Rian banyak di Aceh? Teman banyak. Dari kecil sampai kapan di Langsa? Oh habis Namirin pindah ke Kalimantan. Oke, kan tsunami pindah ke Kalimantan, berarti waktu itu Rian umurnya? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD pindah ke Kalimantan mana? Kalimantan Selatan. Banjarmasin? Enggak, Banjarmasin kalau dari tempat Rian tuh 12 jam lagi. Rian tinggal di dalam perkebunan yang mungkin ramai suku Dayak juga gitu. Kenapa ke sana? Ikut ayah dinas di sana. Oh, ayah dinas di sana. Iya. Jadi kan ibu PNS di Nyanyak panggilnya. Nyanyak ya. PNS kan di Langsa. Sama adik tinggal. Oke. Aku ikut ayah, jadi ada yang nemenin ayah. Itu kenapa memutuskan untuk ikut ayah? Emang keputusan orang tua atau? Sebenarnya gini ya, mungkin Rian banyak main waktu itu. Rian ke sekolah bawa mobil-mobilan. Bahkan mobil-mobilan, bukan mobil beneran berarti? Bukan. Oh dulu nggak punya mobil. Oh mobil-mobilan beneran? Iya mobil-mobilan, kotak pensil tuh yang bentuk mobil. Dijadiin mainan. Guru sampai panggil orang tua. Oh segitunya gitu? dulu SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi masih oke sih ya, kalau bawa mobil-mobilan gitu masih oke sih sebenarnya. Iya, maksudnya guru nerangin dan masih main. Masih main. Dia sibuk sendiri lah waktu masih kecil-kecil itu. Oke, itu kelas 1, kelas 2. Tapi sampai akhirnya kelas 5, habis 6 itu ayah pulang, udah ikut ayah aja biar digembleng sana. Di sana kan juga mungkin kalau di Langsa satu kelas itu 45 orang, 50. Di sana cuma 12. Oh, kenapa 12 orang? Ya memang kan di situ kan anak-anak perkebunan aja, enggak. Oh, sorry di Kalimantan ya? Di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Dan rata-rata memang dari luar. Iya, ada yang dari Jawa, ada yang memang suku asli di situ, ada yang orang pasir. Kenangan di sana berkesan nggak? Maksudnya artinya 12 orang doang kan biasa jadinya deket tuh ya, satu sama lain. Sampai sekarang aku cari kontaknya nggak tahu di mana. Itu teman deket banget. Masa sih? Iya. Maksudnya nggak bisa, mereka nggak dihubungin lewat DM Instagram atau apa?
Dulu kalau misalnya Rian di sana, mau telepon Nyanya aja tuh harus jalan 2 jam ke divisi perkebunan satu lagi yang ada pesawat teleponnya. Ya Allah. Yang ada telepon rumah gitu. Tapi malah membuat kalian jadi deket ya karena nggak ada bahasanya nggak gadget dan apa segala macam ya main-main aja kalian. Gak ada jaringan, mainnya permainan sana, main bola kampung yang memang nggak pakai sepatu gitu-gitu. Oh, seru tapi ya. Seru banget itu dan Rian suka banget. Nah, waktu di Langsa berarti nggak kayak gitu, Rian. Kalau di Langsa ya udah mulai Termasuk kota soalnya kan Langsa itu kan. Langsa kota bagus banget di Langsa. Rian kan kuliah di Unisia. Iya. Ambil Pertanian karena pengen masuk perkebunan waktu itu. memang sangat menginspirasi ayah berarti ya. Iya. Menginspirasi Rian maksudnya sehingga Rian ambil jurusan juga pertanian. S2-nya ambil apa? Ambil ekonomi manajemen. Kenapa berubah dari pertanian jadi ekonomi manajemen? Karena kan setelah S1 itu Rian coba masuk perkebunan itu nggak lewat. Serius emang beneran gak lewat, susah banget. Dan Rian ya bahasa Inggrisnya juga gak jauh-jauh banget lah. Dan sana kan emang It's okay, no worries. Oke, siap. No problem. Okay. So let me teach you about. Udah lanjut Indonesia aja lah. Susah juga kan? Susah. Jadi gitu. Nah, jadi terakhir Rian kerja di Medan, kerja lagi di Langsa. Kerja itu maksudnya setelah tes untuk yang Perkebunan gak lewat. Akhirnya kerja di kerja di mana tuh? Coba kerja di provider pernah. Oke, provider, terus keuangan juga pernah. Keuangan. Gitu. Karena itu di mana, di Langsa juga di kah? Medan. Oh, di Medan. Kenapa ke Medan? Karena ya nggak ada, pinginnya jadi Medan gitu. Oh, pingin di Medan. Apa pikiran maksudnya? Oh, karena kota lebih besar, makanya aku ke Medan. Iya, mau coba mandiri lah. Karena kan dari awal sekolah itu juga ikut orang tua terus. Gitu. Oke, di Medan ada saudara dan rame. Karena kakek dari sebelah ibu, dari sebelah nyanya. Setelah kerja di kereta api Langsa itu kan sempat habis itu tutup tuh kereta api tuh, pindah ke Medan gitu. Cerita orang tua ya, makanya jadi keluarga di Medan juga rame. Jadi waktu di Medan tuh tinggal sama saudara juga? Iya, nggak tinggal di luar, tinggal sama saudara. Iya sih, memang tinggal di dalam rumah bukan di luar kan? Iya, tinggal dalam rumah saudara. Bener. Iya. Kan tinggal sama saudara. Iya, benar. Tapi tinggal dalam rumah. Iya, dalam rumah. Bukan di luar kan? Bukan di luar. Ya Allah. Setelah melewati kerja sini kerja situ di Medan, ketemu Ricis. Oke. Di mana, di Medan kah? Lewat Instagram pertama kali. Dulu kan Rian 2009 anak KYS Bang. 2009 ya? Iya. Oke, Rian SMP. Rian SMP ya, 2009. Oke. Ya, sombong dikit nih. Juara 3 cover boy aku. Oh iya? Iya. Juara 3? Juara 3. Enggak ikut motivasi untuk ikut Aneka Yes apa? Awalnya itu kakak pokoknya Rian punya abang sepupu, istrinya apa namanya? Pokoknya kakak ipar lah gitu bilangnya, kakak ipar. Dia desak Rian dari awal pertama kali itu antar daerah dulu ikut model. Rian nggak mau, nggak suka, nggak pede gini. Terakhir ikut. Alhamdulillah terus alhamdulillah. Sampai ada suatu acara di Medan Rian ikut. Dan alhamdulillah juara 1 juga di situ. Itu apa itu? Model. Oh, model aja ya. Oke. Kebetulan yang buat acara model tuh ada link untuk ke Jakarta. Rian kenalan sama Ricis itu di Instagram. Rian dulu berarti yang menyapa Ricis. Yang menyapa melalui teman Rian yang di Anekayas juga. Lewat Instagram tapi nyapanya gimana tuh maksudnya? Aku punya teman yang dari anak Anekayas juga. Oke. Aku bilang sama dia, aku kirim salam dong sama kakak itu. Kakak itu karena kan lewat Instagram dia cuma repost aja. Jadi nggak kelihatan itu Ria Ricis kah itu centang kah atau apa tuh kan kita nggak tahu ya, cuman emang umur lu berapa ya katanya? Umur aku 94. Oh, Dio 95. Umur aku tahun. Oh, tahun lahir aku 94. Tua banget ya. Maksudnya tahun lahir aku itu 94. Oke. Oh, Dio 95 Rian. Jadi kamu jangan panggil kakak katanya. Panggil aja namanya Ricis. Ricis. Maksudnya siapa Ricis? Ria Ricis. Dulu kan cuma tahu Ria Ricis, nggak tahu YouTube, nggak tahu ini, cuma tahu itu artis atau apa gitulah kan. Rian juga nggak ngikutin. Nggak, awalnya memang Rian nggak tahu Ricis itu adalah YouTuber terkenal. Pertamanya dibilang Ria Ricis, tahu nama Ria Ricis. Cuman kan nggak tahu ternyata itu artis yang Rian kirim salam itu gitu. Oh. Ya udah. Ria Ricis tahu. Ria Ricis tahu. Salamin ini nggak tahu kalau dia Ria Ricis. Nggak tahu di IGS-nya teman aku tuh ternyata itu Ria Ricis dengan kerudungan, dengan baju yang ketutup kayak baju sweater gitu. Jadi kan kita ya biasa aja gitu kan. Bukan di TV juga melalui IGS gitu. Akhirnya disalamkan sama teman. Sama teman sampein. Coba follow aja, terus DM salam kenalan. Ternyata dibalas dong. Cuman lama jangkanya. Karena sempat aku bang, nggak dibalas DM Rian. Ya udah coba ntar aku sounding ya gitu.
sekian lama 2 minggu tuh Rian abis assalamualaikum nggak dibalas-balas, terakhir dibales. Nah dari situlah deket. Tapi setiap Rian DM balasnya 2 minggu, 3 minggu baru dijawab. ya? Mungkin ya ngerti lah, sibuk lah. Dan juga kan anak perempuan orang juga nggak berani mungkin langsung deket sama cowok yang baru kenal dari handphone doang gitu. Betul. Akhirnya setelah kenal lama, nggak tahu ya, mungkin qadarullah Ricis ada proyekan baksos ke Aceh. Banda Aceh. Oke. Banda Aceh. Nah, tiba-tiba dia DM nih langsung. Dia ini pertama banget dia DM Rian pertama kali. Biasa kan yang DM aku duluan kan. Ini Ricis. Wah, ada apa nih gitu kan. Ternyata dia bilang minta tolong dong cariin guide untuk aku selama di Aceh karena aku ada kerjaan gini-gini bla 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 bla. Oke, langsung kan. Oh, aku aja deh kayaknya ambil cuti. Sekalian dong kenalan gitu kan. Iya. Ya udah modus show. Gitu. Ya udah aku aja ambil cuti kantor, langsung diizinin 5 hari tembak tuh dari Langsa ke Banda Aceh 8 jam nyetir. Ya Allah. Aku biasa nyetir 8 jam. Jadi kalau misalnya ke Bandung 4 jam udah biasa itu. Aku seneng banget jalan Iya, Langsa Banda Aceh jauh sih emang. 8 jam. Masya Allah juga sih, kaget juga tiba-tiba Ricis. Kan abang deket juga sama abang iparnya Ricis. Iya, Bang Ori Fitrio, Abdullah. Ya, jadi jadi lumayan dekat nih sama Rio kan. Nah, Ricis mau nikah sama orang Aceh, Mau orang Aceh siapa? Gitu. Kasih tahu Rian lah, dan alhamdulillah Allah mudahkan akhirnya menikah gitu ya. Alhamdulillah. Akhirnya Rian memutuskan untuk aku mantap untuk memilih Ricis. Karena pertama Rian kan selama di Banda Aceh itu kan kita memang harus perkenalan tuh memang selagi dia kerja, selagi kita kenalan. Kan dia juga datang sama tim-timnya, Ricis datang ke sana sama tim-timnya. Jadi kita kenalan semua, dan aku ngelihat ini anak asik tapi kerudungan oke banget gitu kan. Terus beda aja kalau aku lihat gitu. Iya. Dengan lincahnya dia, tapi dia masih taat, masih jaga, dan dia bisa lucu banget gitu. Sampai kita ngebayangin mungkin kalau berkeluarga nih kayaknya bakal seru gitu ya. Seru, ketawa terus gitu kan. Nah, makanya begitu dia mau pulang, Rian langsung gak bisa Rian lepas gitu aja bang. Langsung ini gimana caranya nyikat maksudnya tetap berhubungan gitu. Karena kan Rian sadar mungkin kalau dia artis, setelah ini mungkin ya namanya manusia ya, ketemu yang sana kan juga kan ganteng. Ya mungkin Rian bisa ke-skip gitu kan. Nah jadi di kapal feri dari Sabang ke Banda Aceh itu, di ujung kapal tuh Rian, ya mungkin dia gak ngerti, Rian tembak lah, Rian ajakin, kamu mau gak jadi pacarku karena aku takut setelah ini kita putus kontak. Ditolak dong. Ditolak mentah-mentah langsung. Iya, oke, terus. Dia merenung, aduh malu ya. Iyalah, sadar diri artis. Terus dia bilang, kalau memang kamu serius, kamu ke Jakarta, kamu datang dan lamar aku ke keluarga. Oh, ngomong gitu Ricis. Setelah Rian bahasanya aku gak mau pacaran, misalnya kayak gitu kan? Ditolak. Ditolak. Aku bisa kalau terus pacaran. Bilang mungkin bahwa aku memang gak mau pacaran. Gak mau pacaran karena mungkin emang dia gak pacaran gitu. Iya, oke. Ditolak kayak gitu. Terus ngomong itu berapa lama tuh jedanya sampai akhirnya bilang kamu kalau memang benar-benar setuju, kamu samperin ayahku. Itu berapa lama tuh? Abang bayangin kita kayak hampir 5 menit ya, aku gak ingat, tapi hampir 5 menit kita diam-diaman aja lihat suasana gunung, laut nyebrang gitu kan. Terakhir dia ngomong gitu. 5 menit sebentar dong ya? 5 menit lumayan loh bang. Enggak lah, 5 menit cuma sebentar, 5 menit. 5 menit duduk sebelah-sebelahan diam-diaman. Oh jadi kayak lama banget kayak kesannya ya? Aduh mau ngomong apa lagi gitu, karena kan udah kayak enak ngedrop sendiri. lah juga ya? Ngedrop, down sendiri gitu-gitu kan. Akhirnya waktu dia bilang gitu, Rian akhirnya memutuskan, setelah dia tantang kayak gitu, Rian gimana? Rian bingung lah bang. Ini gimana, belum izin orang tua juga baru ketemu sekali waktu di Aceh itu kan Rian juga bawa ke rumah gitu kan, biar ketemu sama keluarga. Jadi orang tua bilang ini baru ketemu sekali kok udah minta nikah anak aku kan. Rian jadi bingung dong, ini gimana ngomong sama orang tuanya. Nah sama orang tua aku gitu. Jadi ya udah. Padahal baru pertama kali kenalin gitu. Nah jadi waktu Rian pulang ke Langsa nih, Rian gak berani ngomong di mobil ataupun dimanapun itu, ngomong di Langsa, tunggu tenang-tenang. Ya boleh nggak kalau Rian ke Jakarta gitu. Ngapain ke Jakarta? Ya biasa lah ngomong sama orang tua kan untuk minta izin kan. Itu lama prosesnya sampai orang tua mikir anak ayahnya cuma 2, 1 udah ke Jakarta sih gitu-gitu. Nah tapi adik karena udah IPB ya? Adik belum, dia masih di Langsa waktu itu. Ya? Masih di Langsa kan, dia baru selesai kuliah juga kan. Iya. Tapi terakhir alhamdulillah dapat restu juga, dapat izin. Itu kan Covid. Oh iya, masih COVID. Ya? Dan bingung nih gimana bawa orang tua bisa ke Jakarta sedangkan Covid kan lagi marak-maraknya. Rian takut orang tua kan rentan banget kan. Jadi
Langsung dari Rian berangkat izin juga. Mungkin itu waktu itu udah kenal juga sama Mbak Oki, jadi udah video call orang tua sama Mbak Oki juga. Udah banyak proses lah. Setelah banyak proses itu baru Rian berangkat ke Jakarta sendiri 4 hari izin kantor lagi untuk ke rumah Ricis di situ. Nah, di situ proses perkenalan semua. Sampailah hinggalah tunangan di September itu. Masya Allah. Gitu. Rian lihat karakter Ricis yang rame dan Rian kalau abang lihat kan memang cenderungnya memang agak pasif ya sebenarnya. Pasif, lebih tenang gitu ya. Rian melihatnya memang itu suatu hal yang malah Rian tuh perlu wanita yang seperti ini memang. Iya. Atau apakah bisa sama seperti yang kayak gini ya? Maksudnya artinya kayak gini tuh kayak misalnya mungkin agak bisa lebih tenang dikit gitu. Ya. Apakah karena Rian berpikir karena aku orangnya juga nggak terlalu rame orangnya, artinya nggak terlalu wah gimana? Iya. Mungkin jadi seru kali ya keluarganya. Apa Rian berpikir kayak gitu? Rian nggak pernah berpikir seperti itu. Nggak pernah berpikir itu, malah Rian mikirnya timbul aja rasa perasaan itu memang kayak ingin memiliki dan ya sampai kapan umur Rian sama dia gitu. Karena memang ini bisa nggak tahu ya, dia bisa kayak buat Rian tuh suka gitu sama dia waktu itu gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah bisa berjalan hingga sekarang ini gitu. Jadi Rian nggak pernah berpikir sampai ini kayaknya kalau sama dia seru kali, nggak gitu aja. Nggak hanya kayak gitu maksudnya gitu. Ya. Rian. Karena nggak kita kan namanya juga menikah pasti udah tahu dong. Ya pasti udah kebuka semua dong kalau udah menikah kan. Oh ternyata aslinya gini gitu. Jadi nggak semata-mata hanya karena dia orangnya happy dan di rumah tuh senang terus, bahagia terus gitu. Semua kan rumah tangga pasti punya lika-liku gitu. Jadi setelah itu waktu itu memang sebelum menikah kita mikirnya gitu kan, ini happy terus. Tapi setelah berumah tangga pasti ya yang udah berumah tangga pasti tahu lah gitu. Pembekalan Rian untuk di rumah tangga itu banyak ngobrol sama Mbak Oki? Semuanya. Sama semua. Dari abang Rian yang sudah berkeluarga di Aceh juga pasti dikasih bekal. Setelah nikah tuh bukan hanya senang-senang euforia awal pertama nikah aja. Itu banyak banget lika-liku dan itu harus dihadapin Rian nanti. Gitu. Tapi kan kita ketika nikah kan ada yang namanya ilmu pernikahan tuh kan ada juga gitu ya. Bener. Itu Rian belajar sama siapa waktu itu? Banyak tanya. Semuanya info dari Mbak Oki, dari sebelah ayah. Sebelum menikah itu kan pasti kan ayah udah dudukin Rian juga untuk nyampein. Harus lebih banyak bersabar, mungkin dulu Rian yang mungkin bisa dibilang gesak-gerusuk dan sekarang nggak bisa lagi karena nanti insya Allah kalau Rian punya rezeki punya anak dan alhamdulillah udah punya anak gitu kan. Alhamdulillah. Nggak bisa lagi Rian harus kalau Rian hobinya mobil ya uang Rian sepenuhnya ke situ nggak bisa. Rian harus mikir dulu rumah. Nabung. Contohnya itu salah satunya disampaikan sama orang tua. Rian waktu nikah berapa lama dikasih sama Allah? Alhamdulillah langsung dong Bang. Sebenarnya hatinya itu kan kita nikah di bulan 11. Di tanggal 12. Nah, pokoknya kita nggak tahu tuh pulang dari Banyuwangi, Rian ingat banget. Kita udah jalan-jalan ke Bali, terus lanjut pulang ke Jakarta, balik lagi ke Banyuwangi. Ya bulan madu lah ya. Iya, Banyuwangi. Udah pulang ke Jakarta tuh dari Bali, balik lagi ke Banyuwangi. Pulang dari Banyuwangi tuh Ricis tuh kayak panas tinggi. Emang kami naik gunung, Kawah Ijen itu gitu. Jalan kaki dari jam 2, nyampe sana tuh harus nyampe jam 5 pagi tuh biar jam setengah 6 biar kelihatan sunrise. Iya, biar kelihatan sunrise. Nah setelah lihat itu udah jalan-jalan di Banyuwangi, pulang ke Jakarta di pesawat demam tinggi banget. Berapa? 39? Tinggi banget, nggak tahu. Pokoknya dia tuh kayak emang buka mata. Sih. Demamnya. Demamnya, oke. Demam tinggi banget. Demam tinggi, sakit, terus pusing juga. Bawa ke dokter. Dicek dokter, dicek juga semuanya bagian kandungan. Kamu hamil gitu? Nggak bilang belum. Ini nggak tahu ada gumpalan antara kista atau yang lain, cuman kita coba ntar kita evaluasi nanti setelah berapa minggu ke depan gitu. Rian nggak inget. Balik dong minggu berapa gitu, balik lagi cek lagi sama dokter. Tapi dalam kondisi tetap demam segala macam nggak? Udah nggak lagi. Udah nggak. Okay. Tapi dokter tetap harus balik di tanggal sekian katanya. Ternyata udah ada baby di dalamnya. Masya Allah. Cabang bayi. Itu udah berapa bulan tuh? Itu waktu kayaknya, diperiksa lagi, ini udah berapa hari gitu kan? Kayak di bulan 12-nya. Abang juga kan ketika abang nikah, abang bilang sama Sharon, aku pengen cepat-cepat punya anak gitu kan. Ya sebulan dapat tuh, waktu udah sebulan dapat Sharon dapat kan. Maksudnya hate. Oh iya, kira dapat apa? Ya alhamdulillah gitu kan. Ya benar. Hate. Wah itu abang, aduh ya Allah. Kenapa ya Allah gitu, sedih banget. Kebalik kita ya bang ya? Kebalik ya? Iya,
abang sedih tuh kan. Ya Allah kenapa aku banyak dosa gitu kan. Iya. Sampai kayak gitu abang gitu lah. Oh abang memang pingin cepet gitu ya? Pengen cepet. Sempat ngomong ini mau langsung atau enggak nih punya anak? Oh sempat kayak gitu? Kadang mikir-pikir dapat anak itu enggak mudah loh, susah loh. Oh itu pertanyaan siapa? Rian. Oh Rian, oke. Saya ingin kita misalnya mau nunda atau mau langsung. Emang niatnya sebelum nikah tuh kayaknya nggak mau punya anak dulu karena kan kita kan ta'aruf nih, bukan ta'aruf sih misalnya jarak jauh. Ta'aruf sih nggak juga tapi kan chattingan gitu kan. Kalau ta'aruf kan nggak boleh hubungan ya kayak. Aku kurang paham juga tuh, nggak boleh hubungan tapi datang langsung menikah gitu kan. Nah jadi pinginnya tuh berdua dulu gitu. Tapi waktu setelah menikah pikir-pikir terkadang kalau langsung pun nggak langsung dapet loh gitu bilang. Iya. Takutnya kayak gitu ya. Takutnya kayak gitu. Ternyata langsung ya. Langsung alhamdulillah. Ya udah deh. Tapi seneng dong. Alhamdulillah. Sempat kaget kita berdua. Sempat kaget karena niatnya kan pengen berdua dulu. Oh. Karena kita kan belum sempat pacaran tuh yang Iya paham lah. Maksudnya pengen kesana kesini dulu, pengen nyelam dulu laut. Aku pengen belajar berenang dulu nih gitu-gitu kan. Ricis kan jago banget nyelam. Rian gak bisa berenang? Sekarang udah bisa. Ini baru pertama kali abang dengar orang Aceh gak bisa berenang nih. Iya karena Rian dulu paling kalau ke pantai itu lebih suka menikmatin suasana daripada mandi. Itu alasan? Dari dulu Rian malas banget bilas. Kalau udah mandi laut kan mungkin lengket pasir lah atau itu apa. alasan. Enggak, tapi beneran. Orang tua Rian sampai sekarang Rian kok udah mau berenang, nyelam ke laut, udah mau gini-gini. Orang tua sampai kaget. Dulu kalau ini kayaknya ini orang Aceh pertama yang abang dengar nggak bisa berenang nih. Baru Rian loh nih. Iya. Coba nih kita tanya nih sama saudara Rian ada di belakang. Bisa berenang gak bang? Bisa. Dua-duanya bisa? Ini kenapa Rian gak bisa berenang? Apa karena takut bilas? Tanya Bang Ajir. Kurang main ke laut. Betul. Dan Rian baru bisa berenang. Bukan bisa berenang bisa untuk ngapung itu kan berenang yang penting ngapung. Kalau berenang semua juga bisa, berenang kayak bebas juga bisa tapi ngapungnya tahan lamanya enggak. Apa? Pasti kan orang bisa berenang tuh karena bisa ngapung. Iya. Baru kemarin yang dianggap bisa berenang karena ngapung ya. Ngapungnya. Kemarin. Serius? Memberanikan diri nggak pakai pelampung, nyelam ternyata. Oh selama ini pakai pelampung bebek gitu? Iya pakai nggak bebek. Pakai life jacket dong bang, ya Allah. Bebek mah mau anak kiri kanan. Iya. Makanya nggak bebek dong gimana bebek. sih? Lebih apa? Flamingo ya atau nggak ya? Flamingo. Sempat bawa kemarin. Bener sempat bawa flamingo lu tanya abang Rian bawa. Iya bawa, ada vlognya. Ada ya. Sempat bawa flamingo beneran. Beneran ini baru bisa berenang nih. Baru kemarin liburan kemarin. Baru bisa ngapung. Iya balik Karimun Jawa balik lagi dari Bajo. Berarti abis ini kita ke atas kita ngapung di atas ya. Kayaknya air kolam lebih susah. Kalau air laut memang ngapung. Betul, kadar garam. Okay. Lebih capek kolam. Lebih capek kolam ya. Lebih capek kolam. Tapi biasanya kalau udah yang lebih susah bisa kita lewatin, insya Allah yang mudah lebih mudah kita lewatin juga. Menurut abang yang mudah kolam atau laut? Yang mudah, mudah apa dulu nih? Mudah untuk berenang, untuk belajar berenang. Kalau berenang lebih baik di kolam renang memang. Salah bang, lebih enak laut sebenarnya. Karena kita lebih nggak capek untuk ngapungnya. Oh enggak, bukan. Kalau abang kalau berenang mendingan di kolam renang. Kolam renang. Karena udah bisa ngapung di kolam renang, insya Allah di laut bisa berenang. Bisa gitu berenang. Ya? Oh, Rian tahu nggak abang bisa berenang kenapa? Kenapa? Karena teman-teman lain tuh pada berenang semua. Jadi kita tuh ada kali, ada jembatan tuh. Iya. Kalau di Sigli tuh ada kan belakang abang tuh kan belakang rumah abang kan pendopo terus pantai. Iya. Nah menuju di situ ada pantai dan ada jembatan. Yeah. Jembatan menuju Belang Paseh lah, ada salah satu daerah Belang Paseh dari tempat abang tuh. Nah, abang kan Blok Bengkel menuju Belang Paseh itu ada jembatan. Nah, jembatan itu tempat kita loncat ke laut. Wah, berapa meter tuh bang? Berapa ya? Ada 5 meter kali ya? 5-6 meter. Banget sama Ricis paling suka kasih challenge tuh kita nih kalau yang bisa kasih ini untuk loncat. Waduh. Dia paling senang untuk loncat gitu. Duit abang sana situ kasih loncat, kasih challenge ke kita gitu-gitu. Cuman poinnya adalah kami bisa abang bisa berenang karena kalau nggak kita berenang paksakan, ya kita tenggelam. Iya benar. Iya kan di laut kan gitu kan. Jadi itu jatuhnya jadi kayak kali. Jadi dari laut jatuh ke kali gitu. Pembuangan ke laut lah gitu ya. Nah jadi ya berenangnya karena dipaksa untuk bisa gitu. Iya. Dan Rian kemarin gitu. Gitu. Dipaksa. Iya. Di mana? Karena aku juga iri lihat abang-abang, teman-teman semua tim-tim ke tengah nyelam lihat karang bawah, masa aku pelampung sama Google doang lihat dari atas gini. Kan pingin dong foto sama Manta dari belakang, foto pegang karang gitu kan. Mau berenang sama Adam nggak?
Masya Allah. Tapi sekarang lebih senang berenang di laut deh. Lebih senang berenang di Iya. laut. Kenapa? Karena bisa nikmati keindahan di laut gitu. Masya Allah. Makanya kita kan ngevlog di laut sekalian memberitahu lo bahwa laut Indonesia tuh paling oke gitu. Oke juga daripada di luar negeri gitu-gitu. Kalau Jadi Rian paling suka kalau laut di mana, Yan? Pantai di mana atau Rian pernah pergi paling jauh itu Sumba sama Bajo. Iya. di situ Rian udah bisa berenang? Di situ belum. Belum ya? Kasihan juga ya. Iya di situ belum. Itu masih ngeliatin. Masih di pinggir-pinggir, masih pakai pelampung. Pelampung ya? Pelampung yang warna orange. Iya, pelampung waktu itu merah biru. Merah biru ya? Pelampung. Life jacket. Iya. Bahasa kerennya life jacket. Nah, terus ke Karimun Jawa kemarin. Oke, Di Karimun Karimun Jawa Jawa. lah Rian memberanikan diri untuk bisa lepas pelampung, tinggalin, terus coba ngapung. Oh ternyata gini tuh berenang. Ya udah terakhir lepas pelampung nggak pakai pelampung lagi berenangnya. Udah keren lah, udah keren. Udah bisa imbangin istri saya untuk nyelam. Masya Allah, lucu juga ya. Apa sih yang berubah Rian sekarang Yan di kehidupan Rian? Pertama kalau berubah dalam diri Rian adalah Rian lebih berani tampil saat ini. Oh, iya, Dulu oke. mungkin Rian masih Malu-malu ya? malu-malu yang mungkin kayak ngomong dari handphone aja nggak berani gitu. Oke. Sekarang kan vlog pakai handphone pun juga oke gitu kan. Itu udah mulai bisa gitu. Mungkin itu perubahan di dalam diri Rian udah mulai berani Lebih percaya diri lah Lebih ya? percaya diri lah. Oke. Dan gak enak bilang pede. Cuman abang udah bantuin alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Udah pede lah, udah lebih pede gitu. Terus yang kedua, nggak nyangka aja ternyata arah Rian yang dulu mungkin mencoba di 2009 untuk bisa di entertain. Ya entertainment ya, oke. Mungkin Allah skip dulu Rian sekolah dulu deh. Mungkin menurut Allah gitu. Hambaku kamu sekolah dulu ya. Hikmahnya itu ya? Hikmahnya udah keliling-keliling udah kerja sana sini tapi dipertemukan sama Allah sama Ricis. Setelah ini Rian mau gimana? Rian bilang Rian mau, maksudnya baiknya dari sebelum nikah tuh udah nanyain mau gimana nih gitu. Mungkin Rian pindah kerja, cari kerja di sini. Rian coba tuh masukin lamaran-lamaran ke sana ke sini gitu. Oh, pertama awalnya gitu? Karena kan Rian resign dari tempat kantor yang pertama kan. Terus Mbak Oki bilang kan waktu menikah dengan Ricis alhamdulillah Instagram tuh Rian nggak tahu menahu tiba-tiba udah naik terus kan. Dari berapa Yan waktu itu? 8.000 kalau nggak salah. 8.000? Waktu sama Ricis jadi berapa? Naik ke 300 waktu itu. 8.000 ke 300.000? Itu penuh antara yang pro dan kontra. Oh, oke. Lu gini nggak cocok lu cabut aja lu sana gitu-gitulah Oke, biasalah iya. kan nih. Sampai Rian sempat nggak peduli tapi Iya. juga Rian konsultasi sama Ricis udah tutup mata aja kita kan bukan yang gimana tapi Iya, kita kan memang pasti menuju pro kontra lah ya. kita kan menuju ke masa depan bukan pacaran atau apa emang serius untuk ini jadi tutup mata aja. Sekarang lebih sakit kalau ada yang bilang lu makin gendut ya sekarang Rian bilang Kenapa aku sakit? kena mental. Kenapa? Kena mental nggak tahu, nggak pede aja kalau misal di kamera pipi itu gede. Enggak sih, coba lihat. Ini udah diet. Hah? Ini udah diet semenjak pulang liburan. Bentar. Coba. Waduh. Nah, Tapi iya ya. iya kan? Jangan gitu lah bang. Rin pulang dari Bali, pulang dari liburan kemarin. Resnya cuy cuman res olahraga cuman hari Minggu, masa abang masih bilang kayak gitu sih? Enggak. Ini kan memang ini yang versi buat kurus loh sebenarnya ini. Ntar- Agak masih tembem ya. Antar edit aja ya buat tirus ya. Enggak bercanda. Iya, paham. Tapi enggak, pertanyaannya kenapa Rian jadi maksudnya Lebih kena kena mental mental. bahasanya tuh. Iya. Kena mental ketika orang bilang Rian lu gemukan. Lu gemukan. Kenapa? Padahal orang bilang lu lebih cakep gemukan, tapi itu kena mental aja dan Enggak, kenapa? kayak bully aja gitu, kayak ngebully aku gitu. Maksudnya body shaming. Iya. Oke, walaupun misalnya kayak abang nih ya, Iya. abang nggak body shaming sebenarnya, tapi misalnya kayak bilang, Yan, Rian sekarang ini ya gemukan ya, maksudnya bukan gemuk lo, Iya enggak gendut gitu. tuh, bukan kayak Iya, gitu, tapi- gemukan tapi lebih bagus gini loh gitu. Ah. Ada yang bilang itu, tapi Rian tetap enggak suka. Rian lebih suka kayak mungkin tirus, agak keker dikit, Iya. Karena kan dalam Islam juga menyuruh kita untuk keker kan. Oke. Dalam Islam juga gitu. Iya. Jadi ya panutan kita adalah nabi-nabi kita. Masya Allah. Apalagi sepupunya Rian juga badannya Wih. kan atletis kan. Abang Wah, Rian, itu Abang Rian yang nemenin Rian nge-gym di Langsa. Nge-gym dulu ya? Dia yang ngajakin Rian. Masya Allah ya. Cuman yang gede dia ya. Masa Udah keker ya lama. keker. Udah lama banget nge-gymnya. Tapi pertanyaan memang maksudnya karena Rian ngerasa ada suatu yang oke, kita bilang kalau panutan maksudnya seperti Nabi Muhammad SAW ya beliau SAW itu kan nggak gemuk Iya. ya gitu ya atletis Pas, gitu kan. pas. Nah maksudnya Rian selain itu kenapa kena mental ketika dibilang Rian gemukan Yan gitu. Dan orang bilangnya malah Rian bagusan agak gemukan deh. Iya, tapi kayaknya itu memang mindset pikiran Rian nggak oke kalau berisi gitu. Karena apa? Karena Rian sudah mulai terjun ke dunia entertainment. Terus ketika Rian lihat TV nih, gue agak Agak berisi ya pipinya. gitu. bukan kayak nggak kurang cakep
apa ya kalau misalnya pipi gue tembem ya? Tapi ada enggak. berpikir seperti itu atau apa? Enggak, memang dari dulu Rian kepikiran Dari dulu? itu. Rian dulu pernah gemuk gak? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Rian jaga banget. Pernah waktu mulai kerja. Oh jadi Rian dari kecil udah jaga pola diet gitu-gitu? Dari kecil enggak. Waktu kerja kan kerja itu kan duduk terus makan, mulai berisi. Nah alhamdulillah ketemu sama Bang Rian diajakin Oh nge-gym. diajakin fitness. Nah dari situ udah mulai gitu. Karena kan Rian nggak pedean orangnya waktu itu. Oh oke. Oh mungkin abang kalau ambil kesimpulannya karena Rian memang lumayan nggak pedean orangnya. Sehingga ketika ada sesuatu yang Rian anggap aduh menambah ketidakpedeanku salah satu adalah bentuk Iya. fisik gitu maksudnya kayak gitu ya Rian ya. Jadi Tapi Rian sebenarnya kalau abang bilang sih harusnya pede-pede aja sih Pede-pede sebenarnya. aja, ya. Karena jadi ini ada satu ini sih. Waktu itu Gimana? abang pernah ngobrol sama Mas Hanung. Mas Mas Hanung Bramantio. Oke. Waktu abang main di filmnya beliau Lentera Merah, beliau bilang kayak gini sama abang, lo harus banyak baca buku katanya. Lo harus banyak baca buku, isi otak lo dengan ilmu-ilmu katanya. Singkat cerita sih poinnya adalah bahwa laki-laki mau lo bikin sekeren-kerennya lo mau olahraga segala macam, oke, itu bakal berpengaruh ketika lo muda. Tapi ketika lo umur 50 tahun gitu ya, sekuat apa sih lo bisa menjaga kulit lo iya untuk nggak kerut, nggak iya, keriput, nggak kendur gitu. nggak kendor gitu kan, itu sekuat apa? Namanya tua ya tetap aja tua, tapi Pasti berjalan. tetap ini namanya laki-laki itu ketika berisi otaknya, bahasanya beliau gitu ya, kan karena dekat Iya. kan, jadi ngobrolnya santai gitu, berisi ada ilmunya, itu kelihatan keren. Fresh. Nggak kelihatan keren. Oh, mungkin dari gaya bicara, dari Bukan hanya bicara, dari apa ilmu. yang disampaikan segala macam. Jadi ketika ngobrol juga enak satu sama lain Iya, gitu. iya. Karena wawasannya luas, makanya Oke. dibilang coba banyak-banyak Baca buku. baca buku isi ilmu itu lumayan membuat abang akhirnya pada saat itu ya. Oke, kayaknya gua harus banyak bukan memperdalam, lebih banyak baca buku untuk memperluas wawasan gue gitu kan. Dan bukan berarti hanya baca buku. Iya. Artinya kayak tadi Rian bilang, abang juga kan sekarang menjaga pola makan, coba olahraga yang teratur, tidurnya juga coba untuk Bener, lebih pola baik. tidurnya yang bagus gitu kan. Itu tetap kita jaga gitu. Karena kan memang yang Rian mikir semakin tua kita semakin ada aja nanti kemungkinan ya semoga nggak ada ya penyakit atau apa kan semakin menyerang gitu kan. Jadi mungkin dari sekarang juga bisa kita jaga gitu. Oh kalau Rian lebih ke situ ya? Itu bisa Berarti ya? bisa kita jadiin pemikiran saat ini ya karena kan kita nggak pernah tahu ya makanan zaman sekarang ini kan nggak semuanya kayak seperti dulu orang tua zaman dulu kan makanya umurnya mungkin masih ada yang 90, 95, 100 gitu kita. Sekarang kan kita lihat mungkin Karena ya makan juga kita bisa ngaruh ngelihat sih, kan. ngaruh banget ya. Iya, jadi Tapi Rian, abang cuma mau kasih tahu, percaya dirilah dengan apapun kondisi Rian, insya Allah. Tapi tetap kita harus menjaga kondisi kita ya, baik pola hidup ya, Iya. terus juga cara berpikir kita mudah-mudahan insya Allah izinkan untuk lebih matang lagi, Amin, ya berilmu terus ya, dengan kita menuntut ilmu terus gitu ya. iya, itu harus. Dan insya Allah mudah-mudahan kepercayaan diri kita semua bukan hanya Rian. Abang juga orangnya kadang-kadang nggak pede juga pasti ada muncul aja gitu. Tapi Pasti ya. insya Allah kalau kita latih terus insya Allah kita akan percaya diri juga. Kenapa ketidakpercayaan diri itu bisa muncul di Rian itu kenapa? Apa karena memang dari dulu Riannya tipe yang nggak suka muncul di depan layar atau kenapa Rian? Sebenarnya kalau nggak suka muncul di depan layar, kalau setiap sama teman-teman foto juga harus ada di situ Rian juga. Harus ada Emang di harus. situ. Sebenarnya Oke. nggak juga, cuman kan sekarang kan posisi sekarang udah di Jakarta, terus juga semua kerjaan di sini. Jadi itu semua harus di-maintain sih kalau menurut Rian karena kan kita sebagai kepala keluarga harus ada terus nih income, nggak hanya kalau emang usaha jalan alhamdulillah, kalau misalnya nggak jalan kita kan harus cari tempat lain gitu Betul. kan. Jadi kayaknya di umur-umur sekarang emang Rian harus lebih giat gitu. Harus lebih giat ya. Sampai Dan- bisa nanti semoga bisa ada keterangan di masa tua nanti gitu. Oke. Arti keluarga untuk Rian apa? Kesempurnaan. Oke, kenapa? Kesempurnaan maksudnya? Karena keluarga lah pelengkap hidup kita saat ini. Mau dimanapun kita mau kerja di mana, tapi kita pikir keluarga, istri, anak, orang tua, itu pasti kita pikirin semua. Jadi menurut aku kalau nggak ada mereka Nggak lengkap ya? nggak lengkap. Apalagi kalau istri, doa istri juga selalu dijabah.
sama Allah untuk suaminya. Setiap suami mau berangkat kerja, kita salamin, kita ciumin dia, dan kita mau doa dia. Tanpa kita minta pasti dia mendoakan. Oke. Apalagi orang tua kita saat ini, kalau misalnya kita kehilangan, yang paling kita kehilangan adalah bukan harta. Kalau misalnya kita kehilangan, tapi kalau kita kehilangan orang tua, nggak ada lagi ibu, sama siapa kita minta doa coba? Iya, iya. Jadi kalau misalnya ibu nggak ada lagi, kan kalau walaupun kita ada istri tapi kita tetap minta doa sama istri, benar. Betul. Sama ibu juga pasti, karena ibu sama anak itu adalah tanpa doanya tuh nggak ada sekat, nggak ada batas, nggak ada gimana langsung. Iya, iya. Kata guru-guru kita dulu langsung. Jadi selama lagi ada orang tua kamu, bahagiain dia, jangan lupa minta doa dia sekecil apapun kerjaan kamu. Insya Allah berhasil. Masya Allah. Abang tadi sebelum datang ke sini, abang dengar satu kajian dari Ustadz. Ada satu hadis yang disampaikan ketika ada salah seorang yang penuh dosa. Dia mengaku kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, aku ini udah melakukan satu dosa besar. Apa yang aku harus lakukan ya Rasulullah? Gitu kan? Lalu Rasulullah SAW hanya menjawabnya seperti ini. Apakah kamu punya ibu? Cuma ditanya seperti itu. Maksudnya, aku melakukan satu dosa besar. Aku pengen minta ampun sama Allah. Yeah. Apakah dosaku diampuni? Rasulullah hanya bilang, apakah kamu punya ibu? Artinya disampaikan Ustadz tersebut, kalau kamu berbakti sama orang tua, insya Allah dosa-dosa kamu itu akan diampuni sama Allah. Artinya berbakti sama orang tua itu kan luar biasa. Tanpa kita meminta doa dari orang tua loh, apalagi ditambah doa. Pertama berbakti sama orang tua, terus kita minta sama orang tua kita, khususnya ibu memang. Ibu. Walaupun ayah juga luar biasa ya. Luar biasa, gitu. Selalu. Itu Masya Allah banget, mustajab banget gitu kan. Nah artinya memang benar banget kata Rian bahwa selagi kita masih ada orang tua, ayo ini kita saatnya banyak-banyak minta sama orang tua kita, berbakti sama orang tua kita. Oh juga. Harus itu. Iya. Kalau ngomong orang tua nih ya Masya Allah ya, jadi selalu berpikir abang ini banyak salahnya lah. Abang semuanya. Banyak salah. Kalau flashback ke belakang, aduh Rian dulu gimana sama Nyanya, sama Aisyah gitu-gitu kan. Jadi teringat lagi. Rian sedekat apa sama Nyanya? Deket banget. Bisa dideskripsikan nggak sedekatnya tuh kayak gimana dekatnya? Kalau misalnya dekat kan beda-beda nih. Kayak misalnya kalau abang dekat sama mama, tapi kalau sama papa tuh bener-bener kayak temen dekatnya. Iya. Jadi curhat apa segala macam memang banyaknya sama papa. Kalau Rian tuh sedekat apa? Dulu sebelum menikah, tapi di umur di umur 25 aja, Rian kan udah pengen tidur sendiri. Nyanya masih ngajakin, ayo sini tidur sama-sama gitu. Itu sedekat itu. Iya. Jam 10 malam Rian masih ngopi-ngopi. Rian pulang ingat kesehatan, karena kan Nyanya juga orang rumah sakit kan. Iya. Ingat kesehatan, itu nanti emang sekarang masih sehat, ntar udah tua gini. Iya. Nah makanya mungkin itu termasuk yang Rian jaga sekarang, olahraga tiap hari. Jaga badan, mungkin ingat juga kata-kata Nyanya yang tadi gitu kan. Nah jadi sedekat itu Nyanya. Rian pernah membuat Nyanya sedih gak? Atau nangis? Pernah dan itu teringat banget sih. Itu dosa banget sih waktu itu. Sekarang waktu kapan Nun? Waktu sebelum nikah atau setelah? Sebelum. Oh sebelum nikah. Setelah nikah alhamdulillah udah yang happy semua. Oh gitu. Alhamdulillah. Sedih-sedihnya tuh waktu udah ngantar ke bandara aja. Oh. Tapi nggak bisa, kalau Nyanya pasti nangis. Nggak usah pakai air mata lah gitu lah. Biasa orang tua kan. Kalau Nyanya kan orangnya paling cepat tersentuh. Jadi kayak Rian mungkin dulu sempat khilaf ya waktu itu. Ya namanya ada anak ngomong dikit itu Nyanya kayak cepat tersinggung. Setelah jatuh air mata emang Rian diemin, cuma nyesal gitu. Nyesal ke kamar bentar terus balik. Aduh gimana ya, maksudnya ya namanya anak juga minta maaf gitu kan. Agak susah waktu itu ya maksudnya. Tapi mau gak mau harus. Karena kan gak bisa lihat Nyanya tuh netesin air mata gitu. Iya sih. Sedih sih ya. Walaupun bahasanya mungkin ada beberapa orang tua itu kayak misalnya ada didikan berbeda-beda ya. Ada didikan yang memang kesannya disiplin banget. Bukan kesan disiplin banget sehingga kesannya tuh kok terlalu keras ya ngedidiknya. Padahal untuk kebaikan kita juga gitu ya. Tapi ketika ngeliat ibu kita nangis, ayah kita nangis tuh kayaknya gak sanggup kita juga ya. Mau kayak gimana pun. Mau gimana pun emosi kita sama orang tua tapi gak sanggup gitu. Rian pernah gak umrah bareng Nyanya? Udah pernah? Udah pernah. Gimana perasaan Rian waktu umrah sama Nyanya? Seneng banget. Ada kondisi yang benar-benar berdua aja nggak? Nggak ada sih, memang ramean semua. Tapi Rian nyesel waktu itu. Apa? Nyesel banget. Rian nggak kasih Nyanya ikut jam 2 malam naik ke bukit Jabal apa lu? Jabal Thur.
Nur, Jabal Nur. Jabal Nur ya. Pokoknya yang tempat Nabi Muhammad sholat bersembunyi juga di situ ya. Oke. Pokoknya naik itulah itu jam 2. Karena Nyanya pengen juga ke sana. Pingin, cuman kan Nyanya dulu sempat ada HNP gitu kan. HNP itu kejepit saraf di bagian pinggang karena main tenis zaman-zaman muda dulu jatuh dibiarin aja. Itu orang tua dulu sempat 3 bulan nggak bisa jalan waktu itu. Ya Allah. Nah, terus dibawa ke Peneng, terapi alhamdulillah. Udah sekarang udah jalan lagi. Tapi makin sehat alhamdulillah. Makin sehat. Alhamdulillah banget. Oke. Rian nyesel banget itu gak bisa ajakin Nyanya. Maksudnya Rian ngelarang Nyanya untuk ikut karena ngelarang, benar ngelarang. Ngelarang karena kan jam 2 malam, jam 2 pagi ya. Kalau enggak salah gitu ya. Dini hari ya. Bukan Dini Aminarti dini hari ya. Dini Aminarti siapa? Dini Aminarti. Rian enggak ngikutin banget sebenarnya. Gak ngikutin Bang di Aceh sana, coba kita kan pasti nonton bola, MotoGP, lain-lain. Iya. Tapi pernikahan dini nonton kan? Pernikahan dini nggak nonton? Itu angkatan gue kayaknya. Rian nonton dulu karena orang tua Rian buka TV, Cinta Fitri nonton. Masya Allah. Itu panjang tuh sampai season berapa? 7. Itu nonton. Itu nonton. Tahu nggak Rian waktu umroh, coba deh sekali lagi berangkat lagi sama Nyanya, ya. Okay. Khususkan, mungkin berangkatnya sama Ricis juga, sama ayah juga, misalnya gitu, nggak apa-apa. Tapi coba khususkan sama Nyanya, sama ibu, itu benar-benar berdua tapi tawaf bareng. Coba deh, coba nggak tahu suasananya akan berbeda kalau menurut abang ya. Tawaf berdua aja ya, jangan sama siapapun. Maksudnya nggak ada istri kita, nggak ada ini, tapi berangkat umrohnya bareng-bareng aja nggak apa-apa. Kan tawaf itu bisa kita lakukan berkali-kali. Maksudnya abis tawaf umroh, terus kita tawaf lagi sendiri juga nggak ada masalah. Dan malah dianjurkan ketika kita ada di Masjidil Haram, ada Ka'bah di situ kita lakukan tawaf sebanyak mungkin. Nah. Abang kan, mama abang ini kan stroke kan, jadi di kursi roda. Jadi abang tuh di lantai 3 yang naik motor itu. Iya. Itu tahu nggak Yan? Itu kenangan sama ibu. Itu tuh nggak tahu kenapa ketika tawaf tuh karena mungkin kondisi nggak terlalu ramai juga di atas. Itu tuh abang di sini, abang di sini naik motor kan, naik motor yang listriknya, motor listrik gitu ya, benar motor listrik. Untuk sekarang udah ada itu ya. Motor listrik. Ibu abang ngelihat ke Ka'bah. Otomatis abang ngeliat Ka'bah dan ngeliat ibu kan? Iya. Itu gak tahu kenapa dari awal mungkin sampai akhir abang nangis aja kerjanya. Ngeliat aduh dosa aku banyak, aku belum banyak berbakti sama ibu segala macem. Karena pandangannya antara Ka'bah sama ibu gitu loh. Coba deh Yan, nanti mungkin ya kalau ada Allah izinkan, coba deh bener-bener tawafnya tuh bareng ibu. Bareng berdua aja. Karena misalkan ada ayah juga gitu kan bertiga. Coba berdua aja sama ibu. Nanti sama ayah coba berdua ayah juga. Abang belum pernah coba bareng ayah. Nah bareng ibu nih, bareng ibu abang rasain. Dan itu beda banget. Gak tau deh kalau teman-teman nanti yang pernah bareng ibu aja berdua, terutama anak laki-laki ya. Terutama anak laki-laki, coba deh ngerasain hal yang beda. Kalau abang ngerasain banget tuh beda banget memang. Iya, feelnya tuh. Gak tau kenapa tiba-tiba nangis aja. Kayak banyak salah gitu, pasti banyak salah kita sama orang tua gitu kan. Belum berbakti sama orang tua banyak banget dan gampang banget jatuh tuh air mata tuh. Iya. Coba ya nanti mudah-mudahan. Di sana pasti memang gampang banget jatuh air mata, tapi feel yang bareng ibu ini gitu ya sama Nyanya ini ngerasain. Dan di sana gitu. Harus di sana. Kalau bareng ibu kan kalau abang kan memang tinggal serumah sama mama, iya kan? Jauh. Cuman kalau misalnya apalagi jauh, jarang ketemu, terus kita berdua, terus Rian sama ibu, Rian di Masjidil Haram, tawaf gitu. Wah itu kayaknya Rian bakal nangis sepanjang tawaf sih kayaknya. Itu perlu dicoba sih. Karena pun juga udah gak serumah lagi, apalagi itu ya. Wah itu cepat mungkin. Iya makanya. Rian, ada gak sisi-sisi yang memang secara spiritual Rian tuh kayaknya harus kayak gini-gini deh. Apalagi kan ipar Rian itu adalah Ustazah Oki gitu ya. Yang mungkin banyak masukan dari Ustazah Oki untuk Rian. Oke, memang setelah menikah tuh Rian kayak udah niat banget untuk benahi hidup. Mungkin dari awal yang dulu masih mudanya mungkin masih sholatnya telat, bahkan bolong-bolong gitu kan. Ketinggalan atau niatnya ambil qadha ternyata enggak waktu zaman-zaman dulu kuliah. Nah memang setelah menikah tuh Rian memang niat banget untuk membenahi hidup dan gimana Rian, istri, keluarga semua bisa masuk surga bareng-bareng. Amin ya Allah. Gimana caranya tuh Rian niatnya itu sih sebenarnya awalnya. Jadi memang harus itu. Jadi memang dari sebelum nikah emang udah niat. Kalau misalnya setelah nikah masih juga kayak dulu ya sama aja Rian. Gak berubah dong berarti. Gak berubah gitu dan makin bahaya nanti di akhirat. Karena kan kita hidup ini bukan hanya untuk di dunia aja gitu. Hidup di dunia ini kan kita tahu sementara gitu. Dan kita bakal kekal selamanya nanti. Dan siapa sih yang gak mau di surga nanti tuh kita kumpul lagi bareng sekeluarga.
kan Ren pernah dengar juga dari guru-guru ngaji zaman dulu. Kalau misalnya pengen berkumpul lagi dengan nyanya, dengan ayah, perbaikilah sholat. Jangan lupa minta doa orang tua, semua bagian orang tua kamu insya Allah berkumpul lagi di akhirat nanti. Masya Allah. Walaupun pernah dengar orang bilang di akhir kita gak saling kenal tapi kita udah bahagia, udah ini, udah itu. Nggak kumpul sama keluarga itu salah satu yang kita impikan pastinya. Ya berkumpul sama keluarga kan. Makanya jadi memang setelah menikah tuh Rian pingin semua tuh berbaur dan menjadi satu nanti insya Allah di surganya Amin Allah. ya Rob. Sama kerabat, sama abang nanti. Amin. Insya Allah kita ngumpul semua di situ. Tetanggaannya insya Allah ya. Tetanggaan kan. Amin. Siapa sih nggak mau? Iya, siapa yang nggak mau masuk surga pasti. Siapa sih nggak mau? Jadi endingnya kan pengennya di situ semua. Jadi udahlah masa muda udah kita tinggalin, perbaiki diri ya walaupun. Bukan masa muda ditinggalin tapi masa muda yang buruk. Diperbaiki ya. sekarang dan gimana caranya baik bersama-sama dalam menjalani rumah tangga. Rian terakhir ya sebelum kita closing nih ya. Sebelum terakhir minum. Iya minum dulu. Jadi gini Rian, ini kan ada beberapa qadarullah nih ada kejadian-kejadian yang menimpa Rian dan Ricis juga ya. Di, baru-baru ini kalau nggak salah kan. Ada menanggapi keluarga kalian seperti inilah, itulah. Iya, Maksudnya, abang nggak mau banyak panjang bahas itunya sebenarnya, secara apa yang terjadi gitu. Tapi abang lebih mau tanya, apa sih hikmah yang Rian dapatkan ketika ada kejadian-kejadian tersebut? Hikmahnya adalah Rian merasa keluarga Rian makin bahagia. Masya Allah. Makin bahagia dan makin alhamdulillah. Ya, alhamdulillah abang bisa melihat kami. Ya alhamdulillah proses untuk tinggal nggak sewa lagi semakin erat dan alhamdulillah banget ya kayak Allah nunjukin setelah masalah yang udah kita terima kayak diperbaiki sama Allah gitu. Masya Allah. Karena kita orang ngambil berita atau ngambil itu dari mana untuk jadiin berita, kayak kita kembali lagi doa ayah. Ya kan sampai ke orang tua juga tuh gimana beritanya sampai orang tua Rian kok bisa sih gitu tuh enggaknya itu jangan dibaca. Terkadang mbak-mbak kita sampai nunjukin Rian, ini IGS asli Syria, ini IGS yang enggak bener. Ya. Hikmahnya malah kami makin dekat. Itu karena apa Rian? Karena Rian orangnya nggak peduli sama yang seperti itu dan Rian, kalau Richardson mungkin dia masih waktu itu masih balas masih ini dan Rian bilang coba tutup mata, tutup kuping dan kita jalanin aja. Mau berita gimana pun kita tetap jalan mau gimana pun kita gitu. Jadi hidup tetap berjalan. Kita tetap kerja, tetap liburan, tetap ini, tetap itu. Jadi lama-lama kan berita tuh paling euforianya seminggu 2 minggu ya kalau paling mentok berita di media gitu ya. Kalau berita yang nggak parah ya maksudnya ya kita kan diisukan gini ya udah kita tutup mata aja kita tetap jalanin rumah tangga kita jangan gara-gara berita di luar kita jadi cekcok di rumah untuk nyelesain itu ngapain kita selesain. Respon Ricis apa waktu itu ketika Rian ngomong kayak gitu? Ya dia ya tetap ya mungkin kan dia pasti lebih paham waktu itu lebih paham dan juga nggak ngerespon juga ya. Berarti salah satu tipsnya adalah mencoba mengambil hikmahnya dengan kita nggak usah pedulin itu tetap jalanin aja hidup dan orang bener-bener nggak kita buat ya ngapain kita pusingin gitu. Maksudnya bahasanya ada berita fitnah gitu ya. Ngapain dikhawatirin? Harusnya yang khawatir itu yang mengeluarkan berita fitnah itu. Iya benar. gitu Kalau kan? misalnya Rian mau cari ribut aja ya bisa aja kita kemana untuk cari itu kan pasti bisa. Capek, tapi Rian nggak gitu-gitu, Rian nggak masuk. Karena Rian bilang Rian lebih sakit, dibilang lu kayaknya gedutan. Balik ke situ ya. Balik ke situ lagi kan. Daripada lu pansos, lu ini, lu itu. Enggak. Rian mending lu kayaknya gendutan deh. Aduh Rian makin kena mental. Berarti Rian selain tadi Rian bilang hikmahnya semakin dekat keluarga karena komunikasi kalian jadi semakin erat itu kan. Semakin erat. Terus kedua itu doa orang tua itu benar. Karena kan orang tua khawatir nih. Rian apa bilang? Ada spesifik nggak misalnya? Rian tunjukin ini IGS asli ini yang enggak. Terus Rian minta doanya gimana Yan? Ya pokoknya itu gak usah dipikirin, itu gak ada dan Rian sama Ria kita video call langsung sama Ria juga. Kita gak ada masalah apa-apa sih, kita gak ada yang gimana-gimana dan sampai insya Allah amin-amin gak yang Nauzubillah min dzalik yang gitu-gitulah yang terpisah atau apa. Dan ini buktinya. Jadi kok kadang kan orang daerah kan nanyain orang wajar. Ibu itu sering bener gak sih di TV gini. Ya Nyanya kan cuman diam waktu itu diam gak bisa jawab. Nyanya harus jawab apa gitu. Dan tunjukin ininya yang asli ini seperti ini aslinya gak ada. Allahu alam lah seperti apa. Jadi Nyanya udah tenang aja. Mau gimana pun Nyanya tenang aja istighfar dan Nyanya minta doanya untuk
untuk ke depan jangan ada gini-gini lagi lah, kelar lah gitu-gitu. Masya Allah ya, artinya ketika ada satu masalah apapun itu yang paling penting adalah komunikasi antara pasangan, komunikasi pasangan ya. Suami istri itu harus kompak. Harus kompak. Jadi bahasanya Nutupin ketika terima berita dari luar, apalagi berita fitnah, yang paling harus kita kuatkan adalah komunikasi suami istri. Dan kita jangan langsung percaya apapun dari berita luar, termasuk keluarga kita ya. Karena artinya, kan setelah masuk berita itu kita pasti kena mental suami istri. Yang ada makin cekcok kalau kita nggak bisa menahan diri. Oke, menahan diri. Ini gara-gara ini pasti gara-gara gini, pasti jadi ribut. Jadi ya kita tetap tenang aja. Tapi berarti intinya tetap butuh komunikasi kan? Butuh komunikasi dan keluarga yang lain harus kita komunikasikan juga kan artinya kan? Kayak Nyanyak tadi kan? Sampai abang sepupu bener Rian mau ini. Enggak abang, itu enggak ada bang, ya Allah juga usah didengerin. Oke, berarti ada pentingnya komunikasi ya. Jangan langsung percaya sama pihak luar, tapi penting kita berkomunikasi. Tanya aja langsung dulu. Khususnya keluarga ya. Khususnya keluarga. Terus orang luar mah nggak peduli, yang penting keluarga gitu. Oke, dan kedua malah yang paling penting ini doa dari ibu sama ayah gitu ya. Ini penting banget. Fun fact, Rian bahkan sampai sekarang nih, Rian paling takut naik pesawat. Paling takut turbulence. Kalau naik pesawatnya enggak, karena dulu kan bolak-balik Kalimantan, mungkin cuaca dulu masih enak gitu dan masih seneng naik pesawat. Sekarang paling takut naik pesawat dan Rian nggak tahu ya mau gimana pun kalau udah WA Nyanya Ayah di grup keluarga tuh, Rian udah naik pesawat sama Ria sama Mona, doain ya. Udah itu kayaknya naik pesawat tuh tenang aja gitu. Walaupun takut juga kalau turbulent, tapi kalau udah kabarin udah serah diri sama Allah. Kenapa sama ya? Oh maksudnya bang? Naik pesawat juga takut abang. Serius bang? Bisa sama ya? Tapi abang nggak sampai WA ibu abang, doain ya. WA juga. Oh ya juga. Setelah WA tenang nggak? Bismillah, assalamualaikum ma, udah di pesawat. Doain Inu semoga selamat sampai tujuan. Ya ma, assalamualaikum misalnya gitu kan. Copy paste langsung masuk ke nomor papa. Bismillah, assalamualaikum pak, Inu udah di pesawat. Doakan selamat sampai tujuan ya. Agak ribet ya bang. Mending abang buat grup satu, abang sekali WA gitu bang Herian. Jadi cepat teratasi itu rasa takut itu gitu. Gitu ya. Ntar grup keluarganya. Ntar biarin buatin grup keluarga kalau nanti. Masya Allah. Rian, makasih banyak Rian ya. Siap. Alhamdulillah nih. Masya Allah. Ini Rian sekarang umurnya 29 ya berarti ya? Ini masih 28, insya Allah Oktober nanti 29. Oktober 29, tahun ini 29 berarti? Tahun ini. Tapi Alhamdulillah kita, kalau kata guru-guru kita, ustaz-ustaz kita ya, ambillah ilmu, artinya pembelajaran dari siapapun. Mau dia lebih muda daripada kamu, kalau tua apalagi punya pengalaman yang banyak insya Allah ya. Itu insya Allah. Apalagi dia berilmu kayak guru-guru kita para ustadz gitu ya. Rian makasih ya. Semua yang Rian sampaikan mudah-mudahan jadi pembelajaran. Amin ya Allah. Buat abang juga, buat teman-teman juga yang menyaksikan. Rian juga nih terima kasih abang udah kasih ilmu juga dengan Rian. Terus Rian juga minta maaf nih kalau misalnya ada salah-salah kata, perbuatan Rian atau yang menyenggol abang di kejadian, minta maaf. Gitu. Abang gak minta maaf karena abang bilang Rian gemuk tadi di. Oh iya, tapi Rian juga minta maaf bang. Kenapa tuh? Rian juga minta maaf karena kan Rian juga nggak sengaja kena mental. Oke gitu. Yaudah kita minta maaf-maafan aja. Oh iya, maaf-maafan ya. Kayaknya maaf-maafan dari tadi. Emang kalau orang Aceh itu maaf-maafan terus ya? Panjang. Bisa jadi sekitar malam sebenarnya kita minta maaf terus nih. Kita sebut jamaah lagi, kita masih maaf-maafan. Masya Allah. Rian salam buat Ricis, buat keluarga ya, ayah, ibu semuanya ya. Insya Allah ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.